Halo, selamat pagi pemirsa. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Tentunya saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan informasi yang datang dari Komisi 2 DPR RI yang meminta Badan Kepegawaian Negara untuk segera membuat formulasi kebijakan yang memudahkan tenaga honorer melamar melalui jalur khusus pada seleksi P3K dalam rekrutmen ASN tahun ini. Disetujui dalam rapat paripurna revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara merupakan terobosan penting dalam mengatur dunia birokrasi, serta memberi kepastian bagi tenaga honorer bahwa tidak akan ada PHK massal di akhir tahun 2023 ini. Anggota Komisi 2, Hugua, memberikan apresiasi bagi tenaga honorer. Menurutnya, Indonesia dapat berkembang menjadi negara maju tidak terlepas dari peran tenaga honorer yang juga menjalankan mesin birokrasi. Maka dari itu, Hugua meminta BKN segera membuat formulasi kebijakan yang memudahkan tenaga honorer melamar melalui jalur khusus pada seleksi P3K dalam rekrutmen ASN tahun ini. Istilah K2 zaman dulu, itu akan menjadi prioritas dan diberikan sedikit kebijakan-kebijakan ya yang tentu berbeda dengan pelamar umum. Ya, dia tidak seperti database begitu, tapi dia berdasarkan rankingan. Mestinya itu tidak lagi berkompetisi secara bebas dengan masyarakat umum atau pelamar umum. Dia lebih di ranking dan posisinya cukup tinggi ya. Jadi dari komposisi yang ada kita sarankan BKN untuk coba 80% yang menyelesaikan yang tenaga-tenaga lama ya, khususnya K2 dan juga honorer berdasarkan pada jenjang waktu. Ya, jadi semakin lama pengabdian semakin dihitung. Hugua menambahkan bahwa tak jarang sekolah di daerah 3T hanya kepala sekolah yang berstatus PNS. Bahkan banyak pula puskesmas dan balai desa yang hanya sekretaris desanya merupakan pegawai negeri. Selebihnya adalah tenaga honorer. Dari Jawa Timur, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, di sini mengenai pimpinan DPR RI yang menyatakan keprihatinannya atas memanasnya konflik kelompok Hamas Palestina dengan pasukan Israel. Dan di sini pemirsa, pimpinan DPR RI juga berharap agar peperangan yang terjadi tidak melibatkan warga sipil. Konflik kelompok Hamas Palestina dengan pasukan Israel semakin memanas. Laporan terakhir, perang antara Hamas dan tentara Israel merenggut sekitar 1.750 nyawa dari kedua belah pihak. Mayoritas korban merupakan warga sipil seperti anak-anak dan wanita. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan keprihatinannya atas peperangan tersebut. Muhaimin mendorong kemerdekaan untuk Palestina karena hak kemanusiaannya telah direnggut oleh Israel. Dia juga menyebutkan agar peperangan tidak melibatkan warga sipil, apalagi sampai memakan korban anak-anak dan wanita. Satu musibah besar dunia ini yaitu peperangan yang terjadi. Kita bisa memahami Hamas merebut kemerdekaan yang tidak pernah kunjung ada. Kita juga menghargai bagaimana masyarakat Palestina berkorban atas peperangan ini. Karena itu saya berharap masyarakat sipil jangan dijadikan korban. Kalau mau berperang, berperanglah sesama tentaranya. Jangan mengorbankan fasilitas kesehatan, sekolah, masyarakat sipil. Kita mengutuk semua bentuk penindasan Israel kepada Palestina. Kita juga ingin cita-cita Hamas untuk Palestina merdeka terwujud. Tapi kita juga ingin jangan mengorbankan masyarakat sipil, apalagi fasilitas kesehatan dan pendidikan. Muhaimin mendorong pemerintah Indonesia segera mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa obat dan makanan untuk menyelamatkan korban sipil. Juga terus menyerukan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina dalam forum internasional. Dari Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, saat lagi kita akan menyaksikan berita mengenai Komisi 7 DPR RI yang menilai pemanfaatan energi baru terbarukan dapat menjadi solusi untuk mengatasi ancaman perubahan iklim. Tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di TVR 09.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, sebagai upaya untuk mengatasi ancaman perubahan iklim, Komisi 7 DPR RI mendorong Indonesia Power dapat memanfaatkan lebih banyak lagi potensi panas bumi yang belum tereksplorasi. Indonesia Power berhasil mengelola pembangkit listrik tenaga panas bumi geotermal Kamojang sejak tahun 80-an. Komisi 7 DPR RI menilai langkah ini perlu didukung untuk menghadirkan energi ramah lingkungan serta mengurangi dampak perubahan iklim. Pimpinan Komisi 7 DPR RI Edi Suparno optimis Indonesia Power dapat memanfaatkan lebih banyak lagi potensi panas bumi yang belum tereksplorasi. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan geotermal di Indonesia hingga saat ini tak lebih dari 10%. Ia menekankan pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi solusi untuk mengatasi ancaman perubahan iklim. Potensinya banyak, besar di Indonesia, yang termanfaatkan saat ini kurang dari 10%, jadi peluang untuk peningkatannya sangat besar. Kami di Komisi 7 tentu sangat mendukung, saya pribadi sangat concern terhadap masalah climate change, sehingga saya menjadi salah seorang yang mengadvokasi peningkatan dan akselerasi dari pengembangan PLTP ke depannya, dan kami siap untuk membantu dari aspek regulasi dan pengawasan agar proses ini bisa berjalan lancar ke depannya. Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Yudo Priyadi mendukung penuh upaya percepatan pemanfaatan potensi panas bumi. Tahun 2030, PLTP geotermal ditargetkan dapat menghasilkan listrik sebesar 3.300 watt untuk seluruh wilayah Indonesia. Isu pokoknya ya kita ingin mempercepat. Dan ini selaras dengan RUPTL dari PLN, kita akan meningkatkan sampai dengan 3.300-an megawatt di tahun 2030. Tentunya kalau misalnya ada potensi lagi, yang lebih besar lagi, kita akan terus kita garap. Dari Bandung, Jawa Barat, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Baik, pemirsa, berita selanjutnya mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang menilai pentingnya dukungan anggaran dalam merealisasikan komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan air secara berkesinambungan. Guna mengantisipasi ketersediaan air bersih di musim kemarau,
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supatmarudana, menekankan pentingnya inovasi teknologi. Putu Supatma menyampaikan, ketersediaan air bersih yang terbatas menjadi tantangan pemerintah di masa sekarang maupun yang akan datang. Menurutnya, pemerintah perlu membuat inovasi teknologi untuk membantu wilayah Indonesia yang mengalami kesulitan air bersih. Putu menilai dukungan anggaran berperan penting untuk merealisasikan konsep pemerintah dalam menjaga ketersediaan air secara berkesinambungan. Ada 3 hal poin penting, inovasi dalam pengelolaan air, karena memang air fresh water ini sangat terbatas sehingga harus ada inovasi teknologi merubah air limbah ataupun air laut menjadi air fresh water untuk bisa dikonsumsi. Yang kedua adalah mengenai finance, bagaimana harus ada ketersediaan anggaran untuk membuat konsep yang komprehensif sehingga water ini bisa berkesinambungan tersedia untuk masyarakat. Karena ke depan kalau kita tidak rawat, banyak danau yang kering sekarang, banyak sungai yang kering. Mungkin banyak tempat yang tidak mendapat air pada saat musim kemarau. Mungkin harus menyiapkan waduk atau bendungan, atau pada saat sungai dan danau itu harus dijaga betul. Nah, yang ketiga adalah governance, pengelolaan air yang baik. Dan ke depan yang penting adalah implementasi itu dilakukan segera untuk daerah-daerah kita yang memang dalam hal ini mengalami tantangan atau krisis air. Membangun tata kelola air sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keberlangsungan hidup yang lebih baik bagi generasi penerus. Helmi dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya masih dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang berharap pertemuan antara Parlemen Indonesia dengan Duta Besar Yunani dapat memperkuat komitmen dalam meningkatkan perekonomian serta pertukaran pelajar kedua negara. Parlemen Indonesia menerima kunjungan dari Duta Besar Yunani, Stella Bezirdzoglu, yang sekaligus menandai hubungan kerjasama sejak tahun 1951. Pertemuan ini membahas berbagai kerjasama, utamanya terkait ekonomi serta pendidikan melalui pertukaran pelajar. Anggota BKSAP DPR RI Nasim Khan menyampaikan pembahasan ekonomi lebih berfokus pada perdagangan ekspor-impor. Untuk itu, pertemuan Yunani dan Indonesia diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam meningkatkan perekonomian serta pertukaran pelajar kedua negara. Dalam bidang hal ekonomi itu termasuk dalam hal perdagangan. Nah, selama ini kita sama Yunani sudah ada kerjasama, pengiriman kopi, kelapa sawit, dan lain-lain, dan itu kita berharap lebih maksimal karena terus terang lebih besar turis daripada penduduknya di Yunani. Di Yunani itu kurang lebih 10 juta penduduk, tapi hampir setiap tahun dia menciptakan turis itu sekitar 30 juta. Nah, otomatis dengan turis datang dia dari beberapa negara, itu otomatis kita perdagangan kita, ekonomi kita dengan kita mengadakan maksimalitas kerjasama hubungan ini akan bermanfaat buat kita juga, apalagi penduduk kita ini sangat besar, hampir 270 juta jiwa. Kita sudah pernah ada hubungan kerjasama, perjanjian dengan Yunani itu dengan UGM, kalau nggak salah di bidang ekonomi itu ya, sama pertahanan, dan itu kami tindak lanjutin agar benar-benar bisa bisa kerjasama pertukaran pelajar ya kita ya, bisa lebih maksimal dan sangat bermanfaat dengan di Yunani ataupun di Indonesia ke depan. Selain itu, pertemuan ini juga membahas persiapan kunjungan DPR RI ke Yunani pada November mendatang. Aditya dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyoroti tren kenaikan harga beras yang sedang terjadi belakangan ini, pemirsa. Pemerintah diminta bergegas mengantisipasi kenaikan ini dengan melibatkan seluruh lembaga yang berkaitan dengan stabilisasi pangan. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024,
juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Kenaikan harga beras di Indonesia sudah terjadi sejak awal Agustus lalu yang diakibatkan oleh fenomena El Nino, faktor logistik, dan juga spekulan beras. Oleh karena itu, DPR RI berharap pemerintah membuat strategi khusus agar harga beras tidak terus melonjak sehingga semakin mempersulit perekonomian masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Fluktuasi harga komoditas pangan masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Pasalnya, saat ini disparitas harga pangan masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya komoditas beras. Upaya pemerintah menurunkan harga beras yang melonjak sejak bulan lalu belum membuahkan hasil. Operasi pasar, impor beras besar-besaran, dan bantuan pangan ke rakyat kecil belum ampuh meredam kenaikan harga bahan pokok ini. Hingga hari ini, harga beras di pasaran masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, rata-rata harga beras premium nasional naik 1,15%. Dalam sehari menjadi Rp14.920 per kilogram. Secara bulanan, kenaikan 7,64% atau Rp1.060 dibandingkan bulan lalu Rp13.860 per kilogram. Selain El Nino, faktor logistik dan spekulan beras juga menjadi faktor penyebab terjadinya lonjakan harga beras di pasaran. Sejumlah negara Asia yang biasanya menjadi produsen beras mulai membatasi ekspor, sehingga mengganggu persediaan logistik dan distribusi beras di Indonesia. Bahwa ada faktor El Nino ya ada, tapi ini lebih kepada faktor logistik. Kenapa faktor logistik? Karena memang hampir semua negara di Asia itu menahan produknya untuk tidak keluar, jadi tidak ekspor. Nah, kemudian juga harga-harga ini juga ada permainan dari spekulan. Pemerintah punya pekerjaan rumah berat dalam mengatasi kenaikan harga komoditas pangan paling dicari di Indonesia ini. Diperlukan solusi jangka pendek dan jangka panjang dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk menekan tingginya harga beras, diperlukan monopoli dan keseriusan dari para pembuat kebijakan. Monopoli pangan harus dilakukan sebagai bentuk intervensi dan upaya pemerintah membuat harga beras kembali normal. Sinergi
dan koordinasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam mengoptimalkan tata kelola pangan nasional. Pemerintah harus memonopoli urusan pangan, nggak ada kata lain. Ketika pemerintah tidak menguasai stok, maka hukum dagang berlaku. Siapa yang punya barang itu yang mengendalikan harga. Hari ini pemerintah nggak punya stok. Karena apa? Kewenangannya tidak diberikan sepenuhnya kepada Bulog, kepada Badan Pangan untuk menyerap itu semuanya. Oleh karena itu, selama tidak ada monopoli terkait dengan kebutuhan pangan atau bahan pangan dari kita dan diserahkan ke swasta, selamanya harga akan seperti ini. Kalau jangka pendek, ya nggak ada cara lain, Mas. Operasi pasar. Ujungnya dari operasi pasar apa? Bilang stok pemerintah nggak ada, akhirnya ujungnya impor lagi. Kementerian Perdagangan justru harus berkoordinasi dengan Kementerian Teknis, khususnya apalagi di bidang pangan. Yang ini sangat memungkinkan bahwa Kementerian Perdagangan sebagai pintu keluar dan masuk mampu untuk menjadi trigger agar Kementerian Teknis dapat memproduksi sesuai dengan permintaan. Jangan pula karena tidak ada koordinasi yang baik antar Kementerian Teknis di bidang pangan dengan Kementerian Perdagangan, pada akhirnya impor menjadi instrumen utama, bukan produksi yang menjadi instrumennya. Akhirnya apa? Impornya semakin besar, produk dalam negerinya semakin kecil. Sementara pada sisi lain pertumbuhan konsumsinya terus meningkat. Sebagai negara dengan konsumsi beras global terbesar keempat di dunia, rata-rata konsumsi masyarakat Indonesia mencapai 35,3 juta metrik ton setiap tahunnya. Melonjaknya harga beras tentu tidak boleh terus dibiarkan. Kondisi ini tidak hanya mencekik keuangan masyarakat kecil, tetapi secara perlahan akan mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Jurus jitu pemerintah untuk memukul mundur harga beras ke posisi semula sangat dinanti semua pihak. Tentunya, sistem kebut semalam bukan solusi mengurai semua persoalan ini. Perlu kebijakan yang komprehensif dalam menjaga tata kelola pangan dan rantai distribusi, agar harga komoditas pangan di Indonesia tetap stabil, tak tergoyahkan dalam kondisi apapun. Nah pemirsa tentunya dan juga Dadi nih pasti udah nggak asing lagi ketika mendengar kata BPA. Ya, yang aku tahu sih kalau ini BPA ini merupakan senyawa yang merupakan campuran bahan kimia pada plastik polikarbonat untuk air minum dalam kemasan yang sangat populer di Indonesia ini. Nah dan nggak cuma itu aja, ternyata dalam kondisi tertentu nih pemirsa kandungan bisphenolnya A atau BPA ini bisa luruh dan juga bermigrasi atau berpindah ke dalam makanan dan juga minuman. Dan juga ini menurut para praktisi kesehatan, paparan BPA dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Dan informasi mengenai bahaya BPA ini dan juga bagaimana cara melindungi diri dari bahaya BPA tersebut akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran.
memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Iya pemirsa, meskipun para pakar kesehatan telah berulang kali mengingatkan bahaya campuran senyawa BPA pada kemasan plastik, namun di sini masih banyak masyarakat yang belum menyadari resiko ini, Dat. Dan juga ternyata ini edukasi dan juga aturan yang tegas tentang penggunaan BPA sepertinya masih perlu disosialisasikan lebih intensif kepada masyarakat. Untuk mencegah kontaminasi BPA ke dalam tubuh, sebaiknya kita bisa mensiasatinya dengan menggunakan alat makan atau botol minum yang terbuat dari stainless atau kaca. Nah, selain itu, pemirsa juga dapat menangkal efek buruk dari BPA ini dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan mengenai lindungi diri dari bahaya BPA pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Kemasan plastik sudah menjadi bagian dari hidup kita. Bahkan untuk produk yang masuk ke tubuh seperti makanan dan minuman hampir selalu bersentuhan dengan plastik. Tapi sebenarnya ada hal yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan plastik demi kesehatan kita. Nah, di informasi dan tips kali ini, kita akan bahas tentang kemasan plastik, khususnya pada botol minuman. Pemirsa mungkin sudah sering mendengar istilah BPA yang terdapat pada botol plastik. BPA atau bisphenol A adalah sebuah senyawa kimia yang dipakai untuk mengeraskan plastik, termasuk botol minuman yang dapat dipakai ulang. Konsumsi minuman yang terkontaminasi BPA bisa berbahaya bagi tubuh kita. Dapat mempengaruhi kesuburan, resiko penyakit kronis, kanker, dan melemahkan fungsi otak. Tentu kita tak ingin tubuh kita terkontaminasi BPA kan? Ini beberapa tips dalam memilih botol minuman plastik agar terhindar dari bahaya BPA. Pemirsa dapat memilih botol plastik yang bebas BPA dengan melihat tanda di bagian bawah botol. Biasanya, botol minuman terbaik yang terbuat dari material plastik dengan kualitas food grade seperti low density polyethylene atau LDPE ataupun polipropilen atau PP. Di bagian bawah botol plastik juga biasanya ada kode angka. Pemirsa harus memperhatikan kode ini ya. Botol plastik yang aman digunakan berulang kali ditandai dengan kode angka 5. Selain itu, pastikan hanya memilih botol minum yang mencantumkan tanda BPA free pada kemasannya. Tapi sebenarnya tubuh kita juga masih dapat menangkal efek buruk paparan BPA dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Contohnya genistain yang terkandung dalam kedelai seperti tahu, tempe, dan susu kedelai. Kurkumin banyak terdapat pada kunyit. Likopen, tomat dan semangka memiliki kandungan likopen yang tinggi. Luteolin, antioksidan ini tinggi pada seledri, bayam, dan buah zaitun. Ada juga melatonin yang terkandung dalam jamur dan anggur. Jadi, kalau pemirsa merasa sulit menghindari diri dari bahaya BPA, tingkatkan konsumsi makanan berantioksidan tinggi ya pemirsa.
Namun sebisa mungkin hindari bahaya BPA dari diri sendiri dan orang-orang tersayang. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sudah memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi dan representasi. DPR RI menyerap dan juga menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat masih Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini, terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Serin Reski dan juga rekan saya, Edi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.